Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pelajaran kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sebuah pelajaran yang berjudul hukum bacaan nun mati atau tanwin. Namun sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi hukum bacaan nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hukum bacaan bernama izhar. Khalqi. Ini adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama. Lalu yang kedua ada namanya hukum bacaan nun mati dan tanwin yang bernama idgham. Ya, jadi yang kedua ada hukum bacaan yang namanya idgham. Nah, idgham ini dia terbagi menjadi 2 bagian. Nanti ada namanya idgham bigunnah. Terus yang kedua ada namanya idgham bila gunnah. Ya, ini khusus untuk yang idgham. Lalu hukum bacaan yang ketiga ini ada namanya iqlab. Ya, jadi setelah yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham. Idghamnya terbagi 2. Yang pertama bigunnah, lalu bila gunnah. Lalu yang ketiga ada iqlab, dan yang terakhir ada hukum bacaan yang namanya adalah ikhfa. Ya, jadi ini adalah 4 hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham terbagi 2 bi gunnah dan bila gunnah. Lalu yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan izhar. Izhar itu punya arti ialah jelas. Ya, jadi izhar khalqi itu artinya jelas. Sedangkan idgham ini artinya adalah berdengung. Lalu yang ketiga iqlab. Iqlab ini artinya adalah mengganti. Lalu yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa ini dia punya arti atau pengertiannya adalah menyamarkan atau samar-samar. Ya, menyamarkan. Oke, jadi setelah kita tahu hukum yang pertama tentang izhar halqi yang berarti jelas, sekarang kita masuk pembahasan tentang bagaimana hukum izhar halqi ini terjadi. Jadi, hukum izhar halqi bisa terjadi apabila ada nun mati atau tanwin, ya, tanwin an, in ataupun ya, jadi izhar halqi bisa terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi itu sendiri. Ya, jadi izhar halqi ini hurufnya ada 6. Yang pertama itu ada hamzah,
Terus yang kedua ada ha, yang ketiga ada ha, yang keempat ada ho, yang kelima ada ain, yang keenam ada ghain. Ini adalah huruf izhar halqi. Jadi saya ulangi sekali lagi, izhar halqi bisa terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi itu sendiri. Hurufnya ada 6. Yang pertama ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain. Ini adalah huruf izhar halqi itu sendiri. Contoh bacaannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh bacaan dari izhar halqi. Man amana. Jadi di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi jelas tanpa ada keraguan dibaca man amana. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, idgham. Idgham artinya berdengung. Nah, di sini ada beda antara bigunah dan bila gunah. Apa bedanya? Mari kita cek berikut ini. Ketentuannya hampir sama. Jadi idgham bisa terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf idgham ya. Jadi idgham ini bisa terjadi, bisa berdengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham tersebut. Nah, khusus untuk idgham ini terbagi dua. Yang pertama tadi ada idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ro, yang kedua ada lam. Nah, ini adalah huruf dari idgham tersebut. Yang pertama ada idgham bi gunnah, hurufnya ada ya, waw, mim, nun. Lalu yang bila gunnah hurufnya ada ro dan lam. Bedanya antara bi gunnah dan bila gunnah, kalau bi gunnah ini berdengung, kalau yang bila gunnah ini tidak berdengung sama sekali. Ya, contoh bacaannya adalah nah, ini adalah contoh bacaan. Yang pertama yang bi gunnah, ini ada contoh bacaannya miu waroihim. Jadi miu waroihim ini adalah idgham bi gunnah. Yang di sini kita dengungkan, sedangkan yang di bawah ini tidak kita dengungkan sama sekali. Jadi kita langsungkan mir rabbihim ya. Inilah beda antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, setelah kita membahas tentang izhar, lalu yang kedua ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, kita masuk ke hukum bacaan yang ketiga, yakni adalah iqlab. Ini artinya adalah mengganti. Ya, jadi iqlab ini sama seperti hukum-hukum sebelumnya. Syarat terjadinya iqlab itu nah, inilah proses terjadinya hukum bacaan dari nun mati atau tanwin yang khusus tentang iqlab. Nah, ada berapa huruf iqlab ini? Ternyata huruf iqlab itu cuman ada satu saja, yakni ialah ba. Ya, ini adalah penjelasan dari hukum bacaan iqlab yang artinya mengganti. Apa saja contohnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari hukum bacaan iqlab. Harusnya ini kita baca min ba'di ya, tapi karena ada nun mati bertemu dengan ba, maka ini hukum bacaan iqlab itu sendiri. Nun ini kita jadi ganti dengan mim ya. Jadi bacaannya adalah mim ba'di. Ya, ini adalah untuk penjelasan iqlab itu sendiri. Jadi ini harusnya dibaca min ba'di karena ini adalah hukum bacaan iqlab, nun mati bertemu dengan ba. Jadi hukum bacaannya atau bacaannya kita ganti menjadi mim ba'di. Ya. Itu untuk yang hukum ketiga tentang iqlab. Lanjut, yang terakhir adalah hukum
bacaan yang keempat yakni ikhfa. Ya. Ini yang keempat adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya adalah menyamarkan. Jadi ikhfa ini fungsinya adalah menyamarkan bacaan-bacaan. Ikhfa terjadi hampir sama seperti hukum yang lain. Ya, jadi syarat terjadinya ikhfa ini sama seperti yang lain, terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa itu sendiri. Ada berapa huruf ikhfa tersebut? Nah, huruf ikhfa ini cukup banyak ya. Jadi huruf ikhfa ini ada 15. Nah, ini adalah huruf-huruf yang termasuk golongan ikhfa. Yang pertama ada ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Apa contoh bacaannya? Contoh bacaannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bacaan dari ikhfa itu sendiri. Ini seharusnya kita baca min qablikum. Tapi karena ada nun mati bertemu dengan kof yang merupakan huruf dari ikhfa, jadi bacanya kita jadi samarkan menjadi min qablikum. Ya, ini adalah contoh bacaan dari ikhfa sendiri. Terus contoh yang lain misalnya. Nah, ini adalah contoh bacaan yang lain. Ini seharusnya kita baca cuman man kafaro, ya. Tapi karena ada nun mati bertemu dengan kaf yang merupakan hukum bacaan dari ikhfa, jadi kita membacanya adalah man kafaro, ya. Jadi ini adalah 4 hukum dari nun mati dan tanwin. Yang pertama tadi ada izhar. Lalu yang kedua ada idgham yang terbagi 2, bigunnah dan bila gunnah. Lalu yang ketiga ada hukum bacaan iqlab, yang keempat ada hukum bacaan ikhfa. Baik, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.